Minggu 11 September 2022 merupakan minggu biasa ke-24C. Pewartaan Injil diambil dari Injil Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya.
dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Tiga perumpamaan yang disampaikan Yesus sebagaimana diceritakan Lukas mengingatkan diriku betapa berharganya manusia di hadapan Allah. Allah sangat menyayangi hidup umat manusia. Allah tidak mau umat manusia terpisah darinya. Allah senantiasa mencari umat manusia sekalipun cuma satu orang. Saking berharganya, Allah tidak memperhitungkan kesalahan dan dosa yang telah diperbuat manusia. Sukacita meledak tatkala seorang anak manusia bertobat dan kembali kepadanya. Pesta pora diadakan karena manusia kembali kepadanya. Berharganya manusia di hadapan Allah yang terungkap dalam tiga gambaran ditujukan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka bersungut-sungut terhadap pergaulan Yesus dengan mereka yang dianggap orang-orang berdosa. Sungut-sungut orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak sekadar tidak suka, tetapi cenderung melecehkan Yesus karena pergaulannya itu. Hubungan antara Yesus dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat tampak tidak harmonis. Dalam berbagai kesempatan, para penginjil menceritakan bahwa mereka sering mencobai Yesus, seringkali tampak untuk menjebak dan mempermalukan Yesus di hadapan banyak orang. Seringkali tampak mereka mau memisahkan banyak orang dari kehadiran fenomenal Yesus di hadapan banyak orang. Rasaku, kehadiran Yesus yang fenomenal itu semakin meminggirkan ketokohan dan kepemimpinan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Banyak ajaran yang sekian lama diajarkan oleh mereka dikritisi oleh Yesus. Lebih dari itu, perilaku pun tak luput dari pencermatan Yesus. Situasi seperti inilah yang rasaku memicu sungut-sungut orang Farisi dan ahli Taurat terhadap sikap dan perilaku Yesus
terhadap orang-orang berdosa. Mereka berkata, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Rasaku penting untuk mencermati pertobatan sejati, setengah-setengah, dan palsu. Pertobatan sejati rasaku keluar dari kesadaran utuh akan keberdosaan diri. Orang tidak hanya berniat, tetapi sungguh meninggalkan keberdosaan diri. Inilah yang kurenungkan tentang pertobatan sejati. Pertobatan setengah-setengah menunjukkan keraguan akan diri sendiri. Orang mungkin sadar betul akan keberdosaannya, tetapi mempertimbangkan konsekuensi negatif bagi dirinya kalau bertobat secara total. Mungkin akan kehilangan pekerjaan, atau dipermalukan, atau jatuh miskin jikalau bertobat sungguh. Orang mau bertobat sungguh dengan berbuat amal kasih, tapi tidak mau meninggalkan pekerjaan yang diharamkan. Kepalsuan pertobatan tampak dari topeng yang dipertontonkan. Orang mampu mengelabui sesamanya dengan topeng kesucian. Orang dapat bekerja secara halal, bahkan terpandang di tengah masyarakatnya, tetapi tetap bergelimang dalam hidup keberdosaannya. Orang-orang yang dikatakan sebagai berdosa yang mengikuti Yesus, aku yakini telah bertobat secara total atau sungguh-sungguh. Mereka mau mengikuti Yesus tidak hanya berarti bahwa mereka mau mendengar ajaran-ajaran Yesus yang terkesan membela mereka terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sungguh mendengarkan Yesus yang berarti tahu, memahami, dan menjalankan ajaran Yesus. Mereka tidak hanya terhibur dan dikuatkan oleh Yesus, tetapi sungguh bangkit kembali dari keterasingan mereka terhadap masyarakatnya. Dengan demikian, tampak keilahian dalam pribadi Yesus. Kehadiran Allah yang mencari orang-orang berdosa ditampakkan pada pribadi Yesus. Yesus adalah sang gembala yang meninggalkan 99 ekor dombanya demi seekor domba yang hilang. Yesus adalah perempuan yang kehilangan sebuah dirham dan berusaha untuk menemukannya kembali. Yesus adalah bapa yang menyambut dengan sukacita anaknya yang kembali. Yesus memancarkan keilahian yang sungguh menghargai hidup manusiawi. Yesus memancarkan keilahiannya karena mengajak semua orang untuk bersukacita bersamanya karena pertobatan satu orang. Demikian pun rasaku, Yesus pun sebenarnya mengajak orang-orang Farisi dan ahli Taurat untuk bergabung bersamanya dalam sukacita karena pertobatan orang-orang berdosa. Baik orang-orang Farisi dan ahli Taurat maupun orang-orang berdosa yang bergaul dengan Yesus sangatlah menarik perhatianku. Ini terkait dengan kenyataan sosial komunitas umat beriman. Dengan mencermati diriku sendiri, aku tentulah merasa iri tatkala melihat orang yang telah begitu berantakan hidupnya justru mendapat perlakuan istimewa. Dengan mencermati diriku sendiri, aku harus menguatkan batinku untuk menanggung konsekuensi dari pertobatanku. Aku bukanlah orang suci, meski aku pun tidak mengingkari kesucian pada diriku. Aku harus rendah hati dalam menjalani hidupku. Kecenderungan iri seperti ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan dinamika pertobatan seperti itu menjadi panorama pandang dan sikapku
tatkala berada bersama dengan paguyuban umat beriman dan masyarakat pada umumnya. Bagaimanapun, orang yang telah memberikan banyak pada kehidupan bersama patut memperoleh banyak perhatian. Sementara itu, orang yang telah mengganggu atau bahkan merusak kebersamaan patut memperoleh hukuman sosial. Sikap Yesus yang mengajak semua orang untuk bersuka cita bersamanya tatkala ada pertobatan memberikan inspirasi dan dorongan kuat pada diriku untuk mengambil sikap yang sama. Meski bentuk sukacita berbeda, tetapi setidaknya ada pengungkapan atau perwujudan konkret dari sikap tersebut. Ini pun aku rasa baik juga menjadi sikap paguyuban umat beriman. Orang yang telah membuktikan sungguh pertobatannya tentulah diterima kembali dalam kebersamaan. Lebih dari itu, kehidupannya tentulah dipulihkan. Sikap menghargai sungguh pribadi manusiawi patut pula diperhatikan. Dorongan ilahiyah untuk mencari dan menemukan kembali umat manusia menunjukkan betapa kehadiran seseorang itu sungguh berharga. Ketidakhadiran seseorang dalam kebersamaan apakah menimbulkan pertanyaan, ada apa pada dirinya? Umat beriman tentulah membangun paguyuban dengan sikap penghargaan terhadap kehadiran seorang pribadi itu. Tatkala orang lama tidak hadir, tentulah orang tersebut disambut dengan sukacita tatkala dirinya hadir kembali dalam kebersamaan. Ketidakhadiran menimbulkan rasa kehilangan, kehadiran meledakkan kegembiraan. Semoga demikian. Amin.